Hello peeps, my name is Dennis Tuadi and this is MPCast. Dan sebelum kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok podcasternya di cowok? Ya itu biar gak bosan aja sih. Nah, kalimat Robert kemarin di episode kemarin itu kayak gini. Untuk program kerja ini nantinya mungkin akan lebih baik kalau dijelaskan oleh ketua-ketua panitia yang dari MPK. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang program kerja MPK. Masih MPK lagi nih. Nah, aku mau nyampein dulu. MPK itu punya beberapa macam program. Yang pertama, kita punya Punta Dewa di awal tahun Juli sampai Agustus. Nah, yang kedua, kita punya MPK Peduli di bulan November dan Desember. Nah, kita juga yang ketiga kita punya sidang evaluasi dan forum aspirasi di bulan Desember dan Januari. Oke, tanpa lama-lama lagi, supaya kita lebih dalam lagi mengenali program-program yang kita ada di MPK, langsung cekidot aja. Ya, di sini kita sudah hadir di sini ada 3 orang ternama di MPK. Wesek, 3 orang ternama, Bos. Ya, langsung aja perkenalan diri dari Mas-mas Bahulan Kekar itu. Silakan, Mas-mas. Perkenalkan, nama saya Muklisin Yarkasi, biasa dipanggil Muklis. Halo, salam kenal. Salam kenal juga. Kan dah kenal, Bos. Gimana, Bos? Nah, langsung saja kita yang ini Mas-mas senyuman manis. Gimana? Silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Argarian Ahnaf Ramadan. Ya, salam kenal Halo, semuanya. Oh ya, halo, sudah kenal. Langsung ke Rama. Halo, aku Ramadan Suryandika, bisa dipanggil Rama. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Dan langsung ke pertanyaan pertama aja. And the first question is, ceritain programnya secara garis besar aja, sesuai dengan programnya masing-masing ya. Mulai dari Bang Muklis. Oke, program yang saya ampu yaitu Punta Dewa. Punta Dewa itu merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memilih calon mitra tama dan mitra muda yang ada di Semansa. Mitra tama dan mitra muda yang ada di Semansa itu menjabat dalam periode 1 tahun. Dalam kegiatan Punta Dewa di Semansa, yaitu ada FGD, Focus Group Discussion, kemudian ada wawancara, orasi, kampanye, debat, dan hal yang dinanti-nanti yaitu pemilu. Memilih mitra tama dan mitra muda yang sebagai pasangan calon di Punta Dewa kali ini. Oh gitu ya, oke. Iya, begitu. Oke, langsung lanjut ke Ardra. Gimana, Ardra? Ya, saya mengetuai MPK Peduli 2019. Ya, acara ini merupakan kegiatan bakti sosial dan lingkungan yang dilaksanakan di Jalan Pemuda. Kegiatan ini turut mengundang sebagian kecil dari guru, pembina MPK OSIS, ketua AOK di Semansa, dan 4 sekolah binaan adiwiyata di SMA Negeri 1 Klaten. Kegiatan ini yaitu baksos dan resik di Jalan Pemuda. Jadi fun fact-nya ada lagi, kegiatan MPK Peduli 2019 ini merupakan hal pendorong Semansa menjadi adiwiyata mandiri. Jadi seperti itu. Oh, tadi gitu ya. Oke. Langsung ke Rama aja deh. Ayo Ram, benar Ram? Oke, jadi kalau aku mengetuai acara sidang evaluasi akhir tahun dan forum penyampaian aspirasi, itu sebenarnya 2 program yang berbeda. Untuk sidang evaluasi akhir tahun sendiri, itu lebih ke mengevaluasi program kerja yang sudah terlaksana setahun ke belakang. Acaranya nanti itu pembacaan LPJ yang sudah ditentukan kurang waktunya. Nanti mereka baca semua LPJ, bacain garis besar programnya kayak gimana, terus pengeluaran dananya gimana, sama kendalanya apa aja. Nanti di akhir acara akan ada tanggapan dari Wakasek. Lalu buat forum aspirasi itu sesuai namanya, untuk menyalurkan aspirasi dari siswa dan juga EOK. Untuk siswa itu nanti mengatasnamakan kelas, dan EOK nanti menggunakan perwakilan ketuanya. Untuk forum itu nanti dihadiri oleh semua pembina MPK OSIS, semua Wakasek, dan juga kepala sekolah. Udah, itu aja. Oke, makasih. Oke, aku mau ngulik lebih dalam lagi nih.
dari Muklis saja ya. Kan aku dengar-dengar itu Punta Dewa kan pernah masuk ke berita ya, kalau nggak salah tahun 2018. Nah, kamu bisa ceritain nggak istimewanya dari Punta Dewa itu apa sih? Silakan. Oke, kalau istimewanya dari Punta Dewa di Semansa ini karena menggunakan web khusus untuk memilih pasangan calon mitra tama maupun mitra muda. Tidak menggunakan Gform seperti sekolah lainnya ya, tetapi di kali ini Punta Dewa Semansa ini menggunakan web khusus yang dibuat dari pihak MPK dan berkolaborasi dengan tim IT Semansa, begitu. Kalau boleh tahu tim IT-nya Semansa itu namanya apa? Tim IT-nya itu namanya Secure. Oh, Secure ya. Iya. Oke. Nah, bisa ceritain lagi nih runtutannya dari pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini gimana? Yang pertama itu pastinya para calon mitra tama dan mitra muda itu mendaftarkan diri mereka melalui Gform. Kalau untuk pendaftaran Punta Dewa ini memang tidak menggunakan web tetapi menggunakan Gform karena cuma pendaftaran doang ya. Kemudian selanjutnya ada focus group discussion, kedua yaitu wawancara, ketiga orasi, keempat kampanye, kelima debat, dan yang terakhir yaitu hal yang ditunggu, pemilihan mitra tama dan mitra muda. Begitu susunan acaranya. Nah, ini kan pada yang ada yang nggak tahu sih, apa itu mitra muda dan mitra tamanya. Nah, bisa jelasin mitra tama mitra muda itu apa sih? Oke, mitra tama dan mitra muda itu adalah sebutan khusus dari ketua OSIS di SMA 1 Klaten. Di SMA 1 Klaten itu menyebut ketua OSIS itu dengan kata atau dengan kalimat mitra tama dan mitra muda, begitu. Jadi gitu ya. Nah, aku mau tanya satu lagi. Kan kita kan pakai web kan di sini kan. Nah, setahu kan semua warga Semansa nanti kan mendapatkan username dan passwordnya. Nah, kalau itu sampai ada pihak sekolah lain yang bisa memilih itu gimana? Apakah mungkin seperti itu? Untuk hal itu tidak mungkin karena setiap siswa, guru maupun karyawan itu diberikan kupon yang berisikan username maupun password untuk login dari web tersebut untuk memilih pasangan calon yang mereka pilih. Jadi orang lain yang di luar Semansa tidak bisa memilih atau memvote pasangan calon yang akan menjadi mitra tama maupun mitra muda. Gitu. Gitu. Canggih juga ya. Iya. Oke, udah aja deh dari Muklis. Kita lanjut ke Ardra. Ardra masih ada kan di situ? Masih. Oke. Dari MPK Peduli ya ini namanya. Kan tadi aku sempat ngomong di awal-awal, MPK Peduli kan sebutannya Semar Bagong ya. Apa sih Semar Bagong itu? Aduh, saya lupa itu. Nanti bisa dituliskan di bawah ini nanti. Oh, jadi Semar Bagong itu ini ya. Ya langsung aja. MPK Peduli kan bisa nuntut sama aja sih kayak Mas Muklis. Runtutannya gimana lama-lamanya? Ya, pertama itu nanti ada absensi dari para peserta yang ikut. Lalu ada briefing. Kita bagi dua kelompok, yaitu kelompok baksos dan kelompok resik-resik. Lalu berpencang menuju ke lokasi yang sudah di briefing tadi. Setelah menuju ke lokasi tersebut, yang baksos menyebar voucher yang nanti bisa ditukarkan dengan nasi box. Lalu yang resik-resik nanti mengumpulkan sampah. Dan sampah itu nanti ada dua bagian, yaitu yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa. Lalu sampah yang sudah terkumpul tadi dibawa kembali ke Semansa. Lalu yang bisa didaur ulang tadi dipilah kembali yang bisa dijual ke bank sampah. Jadi seperti itu acara MPK Peduli yang berlangsung pada bulan Desember 2019. Kan MPK Peduli dilaksanakan pas Car Free Day ya di sepanjang Jalan Pemuda. Iya.
Betul kan? Betul. Nah, rencananya ke depannya MPK Peduli mau dibuat menyebar nggak cuma aja di Jalan Pemuda, di seluruh Klaten, mungkin ada rencana apa nggak? Ada sih, nanti bisa untuk angkatan selanjutnya mungkin bisa di panti asuhan ataupun di tempat-tempat yang membutuhkan atau lokasi yang memprihatinkan. Jadi kita bisa mensurvei terlebih dahulu daerah mana yang membutuhkan tersebut, lalu kita memberikan bantuan tersebut. Jadi tidak hanya lingkungan tapi kita juga ke sosial. Jadi MPK Peduli itu nggak cuma resik sama baksos, tapi lebih ke sosialitinya ya. Oke, udah sih semua itu aja. Kita lanjut ke Ram aja ya. Oke Ram, tadi kan ada runtutannya ya, sidang evaluasi, forum aspirasi. Itu kan duluan sidang evaluasi dulu kan, bener nggak? Nah, runtutannya aja sih dari pertama tadi gimana? Sidang evaluasi itu kan ngumpulin LPJ dari setiap EOK ya. Nah, itu EOK-nya itu kan juga punya prokja masing-masing. Nah, itu prokjanya dari bulan apa sampai bulan apa? Untuk dari bulannya waktu itu dari bulan Juli 2019 sampai Desember 2020. Isinya apa aja sih LPJ-nya itu? Isinya tadi apa ya? Rundown acara, terus dana, sama kendala. Jadi semuanya dari prokja, kegiatan itu juga masuk semua kegiatan-kegiatannya. Iya, semua prokja yang terlaksana maupun yang tidak ditulis semua di dalam format itu. Jadi yang tercantum dalam matriks kan kalau kita sebut. Nah, aku mau tanya satu pertanyaan nih. Kenapa harus sidang evaluasi dulu baru forum aspirasi? Kenapa harus sidang evaluasi dulu? Karena sidang evaluasi kan tujuannya itu mengevaluasi program kerja yang sudah terlaksana setahun ke belakang. Nah, itu nanti evaluasi yang yang disampaikan bakal lebih dibahas lebih lanjut di forum penyampaian aspirasi itu. Jadi masalah-masalah yang ada pas sidang itu ya, kalau belum selesai kita bisa bahas lagi di forum aspirasi yang tanggapan dari sekolahnya itu lebih kompleks lagi gitu kan? Iya, karena sidang evaluasi kan mereka hanya menyampaikan dan tanggapannya berada di akhir acara. Sedangkan kalau forum aspirasi itu mereka menyampaikan dan juga langsung mendapatkan jawaban langsung dari pihak sekolah gitu. Jadi lebih lebih intim aja gitu. Oke. Dari forum aspirasi aku juga mau tanya nih. Kalau khusus dari EOK kan itu membahas yang kemarin pas sidang evaluasi atau boleh menambahkan masalah-masalah yang ingin disampaikan ke pihak sekolah. Nah, aku pengen tahu nih, kan kemarin kan kita sistemnya online kan ya. Nah, dari siswa kan banyak, gak mungkin kan ikut semuanya ke forum aspirasi. Nah, aku mau tanya, itu cara nyampeinnya gimana? Bisa tolong jelasin gak? Oke, jadi yang buat siswa per kelas, siswa-siswa itu kita ada dua cara. Yang pertama lewat kelas dan yang satu lagi lewat Jarison. Yang Jarison itu sifatnya anonim, tapi kalau yang kelas itu nanti mereka tinggal menyampaikan aspirasinya saja tapi mengatasnamakan kelas, bukan atas nama dirinya sendiri. Kalau Jarison itu mereka tinggal ngisi aja, nanti tinggal kita yang memilah mana aspirasi yang setidaknya patut untuk disampaikan saat acara. Jadi yang menyampaikan dari kita ya, dari pihak MPK gitu kan? Iya, untuk siswa yang menyampaikan dari MPK. Nah, itu kan forum dialognya itu kan yang ikut kan cuma perwakilan OK. Nah, untuk dari siswa penyelesaiannya itu cara nyampeinnya, ngepublikasinya gimana sih? Aku mau tahu. Untuk publikasi yang kelas waktu itu kan selepas acara kita bikin data-data apa aja aspirasinya dan apa aja yang dijawab oleh sekolah. Nah, itu kita share ke EOK dan ke kelas. Jadi mereka tahu tanggapan sekolah itu seperti apa gitu-gitu. Oke deh. Kita langsung ke second question aja ya. Kan mesti prokja itu tidak berjalan mulus kan, nggak mungkin lurus lempeng gitu aja.
Nah, aku mau tahu dari Puntadewa nih, kesulitan dan cara menghadapinya gimana? Silahkan. Oke, dari Puntadewa itu terdapat beberapa kesulitan ya. Yang pertama yaitu kesulitan untuk mencari pasangan calon mitra tama dan mitra muda. Karena Puntadewa pada tahun kemarin dilaksanakan pada saat pandemi, jadi kita agak kesulitan untuk mencari pasangan calon untuk mitra tama dan mitra muda. Tetapi alhamdulillah tahun kemarin ada 3 pasangan calon, 2 diantaranya pasangan calon cowok semua dan 1 diantaranya pasangan cewek dengan cewek. Itu adalah hal yang membanggakan bagi MPK karena ada hal yang baru, yaitu ada pasangan calon yang mendaftarkan dengan cewek gitu. Kemudian yang kedua yaitu tentang perizinan tempat. Dari balik dari yang tadi, karena masih dalam pandemi, perizinan tempat itu agak dipersulit oleh pihak sekolah karena yaitu masalah pandemi itu, kita tidak boleh berkerumun, harus tetap di rumah, dan juga kegiatannya Puntadewa dilaksanakan secara online gitu. Oke deh. Udah, ada lagi? Sementara udah sih, udah. Oke, langsung lanjut ke Adra. MPK Peduli ada kesulitan nggak sih? Tentu saja ada. Ya, acara ini terkendala di saat pracara, yaitu perbedaan pandangan antara sekolah dan kakak kelas. Jadi sebenarnya hanya itu masalahnya. Karena sekolah itu meminta seperti ini, tapi kakak kelas itu berkata yang lain. Padahal sekolah itu punya 2 pendapat juga. Jadi karena kita juga bingung ingin manut yang mana gitu loh. Jadi seperti itu. Itu aja ya? Oke. Kalau dari sidang evaluasi dan forum aspirasi gimana nih? Ada kesulitan? Kalau kesulitannya itu jujur cuma di pencarian tanggal acara forum aspirasi. Karena waktu itu kan kita nembung ke 2 wakasek dan 2 pembina. Nah, 2 wakasek dan 1 pembina itu setuju kalau misalnya forum aspirasi diadakan seminggu setelah sidang evaluasi. Tapi salah satu wakasek tidak setuju karena dengan alasan sekolah waktu itu lagi sedang sibuk-sibuknya. Ditakutkan kalau pada saat acara forum penyampaian aspirasi itu para wakasek dan kepala sekolah tidak bisa hadir. Jadinya makanya beliau memilih tanggal di bulan Januari itu. Ya itu aja. Oke sih. Dan ini personal. Kita lanjut ke pertanyaan personal nih. Gimana sih rasanya jadi ketua Prokja? Mulai dari Muklis lagi. Oke, rasanya dari jadi ketua itu tidak senang ya. Ya tidak senang, tidak susah. Tetapi saya menikmati aja, enjoy gitu menjadi ketua. Kita harus menerima jika jadi ketua karena teman-teman telah memilih kita sebagai ketua dalam Prokja tersebut gitu. Kalau kesan saya menjadi ketua, yang pertama itu berlatih bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan yang telah menjadi tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua itu melatih jiwa kepemimpinan kita, karena kita berlatih memimpin suatu Prokja dan memimpin teman-teman kita untuk menyukseskan suatu kegiatan atau program kerja tersebut. Kemudian ada pesan dari saya, pesan dari saya itu untuk yang menonton podcast ini aja. Pesan dari saya, jika kalian terpilih menjadi ketua, kalian jangan berkata tidak, tetapi kalian itu harus berkata ya. Menjadi ketua itu tidak sulit, tidak susah, tetapi kalian harus enjoy. Karena apa? Karena kalian itu harus bangga terhadap diri kalian sendiri, karena teman-teman kalian telah memilih kalian menjadi ketua yang dapat memimpin mereka gitu. Wah, mantap banget sih. Ampun Bang Jago. Oke, langsung Ardra. Gimana nih perasaan kamu jadi ketua MPK Peduli dulu? Ya, pertama sih terpaksa ya, karena masih kelas 10, masih belum tahu tentang
Jogja lebih dalam karena dipilih teman-teman, tapi jadi lama-lama makin merasakan manfaatnya karena kita bisa menerapkan kepemimpinan, bisa belajar tanggung jawab, memimpin sebuah acara, dan kita bisa menambah rasa percaya diri dalam berbicara di depan umum. Lalu untuk pesannya sendiri sih, semoga masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan terhadap sesama karena masih banyak yang membutuhkan di sekitar kita. Sekian dari saya kesan pesannya tadi. Oke deh. Kalau Rama gimana nih? 2 Prokja sekaligus, rasanya gimana? Kalau aku perasaannya ya enak gak enak. Gak enaknya itu dari diri sendiri ya. Karena pasti jelas overthinking, panik, feeling anxious dan sebagainya itu takut aja nggak sesuai sama ekspektasi. Terus enaknya ya dapat melatih soft skill itu sih. Jadi dampak-dampak positifnya itu kalian rasain banget ya? Dampak positif di luar ini juga ada kan pasti. Iya nggak Mas Ardra? Ya udah. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, komentar, langsung share ke semua di grup keluarga, grup sekolah, grup kelas, grup dakwah juga boleh sih. Oke, let's enjoy. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.